Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Apa Pak. kabar? Selamat pagi, Pak. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang nggak Sehat, sehat? Pak. Alhamdulillah. Aman ya. Gimana kuliah pagi nih jam 8? Alhamdulillah, Pak. Ini kuliah paling pagi kalian atau ada lagi yang lebih pagi? Yang jam 8 juga? Nggak ada ya kayaknya ya? Ada nggak nih teman-teman yang kuliahnya jam 8? Sebenarnya ada Eh, tuh, tapi ada uh, praktikum tapi, Pak. Praktikum. Kapan tuh? Udah Ada mulai belum sih? Semkom juga nih, Pak. Praktikum tapi belum mulai kan ya? Belum. Kalau yang udah mulai yang kemarin selama semingguan ini, kalian ada yang kuliah jam 8 nggak? Ini, Pak, sama pemrograman komputer. Oh, pemrograman komputer. Offline apa online Iya. tuh kuliahnya? Offline ya? I Offline, see. Pak. Oke, oke, oke. Saya sebenarnya juga pengennya kalau bisa offline sih offline nih biar lebih seru kan belajarnya. Cuma kelihatannya karena emang ini kelas campuran ya, karena teman-teman kelihatannya sangat cinta dengan kalkulus sehingga mengambil kalkulus lagi. Jadi ya udahlah ya kalau dengan segala keterbatasan yang ada kita tetap jalani kuliah ini meskipun secara online. Namun di samping itu meskipun kuliahnya online, saya berharap kita tetap bisa menjaga nuansa offline-nya ya teman-teman ya. Dalam artian teman-teman silakan nyalain kameranya, biar saya bisa merasa melihat teman-teman layaknya saya lagi berada di ruang kelas gitu. Di sini saya lihat yang udah nyala baru Yoga Kenapa? sama Lutfi. Lutfi nyala sih, tapi kok kursinya doang yang kelihatannya. Lutfi ada di situ Lutfi. Oh ada, iya iya iya. Amar masih di jalan, lagi pada mau kuliah ya. Jam 10 nanti ada kuliah lagi ya teman-teman ya. Iya, ada, Pak. Angkatan berapa ini 2024 ya banyaknya ya. Ada Iya, Pak. Amar, ada Rifki. Rifki lagi di mana tuh? Udah di kampus tuh kayaknya ya. Sebelah saya, Pak. Oh sebelahnya Yoga. Yoga juga udah di Lagi, kampus ini. Pak. Oke oke Iya, Pak. oke. Di Coba GHA. coba coba tabok Yoga Rifki. Iya. Aduh. Beneran dong. Oke ada Stephanie juga, ada Nova, ada Dia, Jinta, ada Ilham, Rafael, Irfani Huda, Salsabila, Chelsea, Rifki, Satrio, Juminar. Oke, nah ini sisa-sisanya belum belum pada nyala. Mohon untuk dinyalain ya kameranya. Nah, ada Anissa juga nih udah nyala kameranya. Oke, baik. Kita di sini udah ada 21 orang ya yang udah hadir. Sedangkan kalau saya lihat di daftar mahasiswanya sih harusnya ada 24 orang yang ngambil kuliah ini. Bener nggak ya? Yoga punya ini juga nggak sih daftar absensi? Yoga jadi PJMK-nya ya ceritanya ya Iya, cerita. Pak. Oke, nah ini di sini kita lihat ada 20, oh sorry 28 ternyata ya. Jadi dari sekarang yang hadir kelihatannya masih ada beberapa jiwa-jiwa yang belum tiba di sini. Mudah-mudahan bisa nanti nyusul kali ya. Ada grupnya nggak sih Yoga? Grup WhatsApp atau apa? Ada, Pak. Untuk yang Ada ya. mengulang. Iya. Oke oke, mungkin tolong diinfoin aja bahwa kelas sudah dimulai buat yang berapa orang lagi nih yang belum hadir tuh? 22 orang lagi ya. Mohon untuk bisa segera hadir gitu ya. Oke, Baik, tadinya saya tuh Pak. mau mau absen, tapi saya rasa untuk absen pagi ini mungkin saya tinggal screenshot aja ya kan gampang ya kalau online mah ya. Oke, bentar. Nah ini absensi kita di pertemuan hari pertama. Saya taruh di sini dulu ya. Cung, nah kan enak ya. Oh belum pada gaya ya? Mau senyum dulu kali ya? Coba, coba, coba. Tahu-tahu di foto ya. Oke, oke. Coba boleh, boleh. Boleh kasih gaya terbaiknya. Kita akan absensi pagi. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke. Nah, terus kita taruh di sini. Udah ya? Udah puas dengan gayanya? Cukup lah ya? Oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai perkuliahannya, teman-teman. Jadi, berhubung ini kelas retaking ya, kelas mengulang. Jadi, saya rasa teman-teman tentu sudah tahu ya bahwa kuliah ini, kalkulus 1 itu bobotnya 3 SKS. Jadi idealnya memang dalam seminggu kita ada pertemuan selama 150 menit begitu ya. Nah cuma karena memang hari ini adalah pertemuan pengganti, karena nampaknya kita belum bisa cari waktu yang pas untuk pertemuan kelas kita. Jadi hari ini kita mungkin 2 SKS dulu ya atau 100 menit dulu.
Karena angkatan 2024 kelihatannya ada kuliah lagi ya. Ada kuliah apa habis ini yoga? Fisika matematika. Fisika matematika, Pak. Oh, fisika matematika. Oke, itu kelasnya kelas A apa kelas B tuh? Atau dua-duanya ada Eh, kelas? untuk kelas A aja, Pak. Oh, kelas A-nya. Kelas B-nya gimana? Kelas B. Ada kelas nggak habis ini? Kelas B kurang tahu ya, cuman Pak katanya kata Zaki yang dia ngulang juga kelas B tabrakan Pak sama jadwal dia buatnya pagi ini. Tabrak. Oh gitu. Eh, eh, Gimana gimana? Oh, kelas jadi B nggak bisa jadi hadir pagi ini. jadinya yang kelas B nanti ngambil yang ngulangnya semester 5 Pak. Oh gitu. Ya ampun, kasihan Iya, banget. Berarti ini emang cuma kelas A yang ngulang doang ya, yang ngambil sama. kuliah sekarang ya? Iya sama kakak angkatan 23. Iya sih, ini saya lihat ada berapa angkatan 23? Ada 5 angkatan 23. Terus ada sisanya ada angkatan 2024 ya. Kelas A nih tapi ya berarti semuanya isinya ya. Oke. Ya sayang banget tuh karena isunya apa jadwalnya bentrok. Ya mungkin Iya kalau Pak, misalnya ada emang yang kita bentrok. bisa. Heeh. Tapi masih bisa isi ini nggak sih? Kak siakat gitu masih bisa diisi nggak sih? Bisa Hari Pak, ini terakhir terakhir. hari ini. Hari ini terakhir ya. Ya udah sih saya ngerasa kalau misalnya emang yoga bisa coba untuk koordinasi lagi sama kelas B cari jadwal yang nggak bentrok. Nanti saya apa sekalian sama saya juga. Mungkin dibikin aja grup bertiga yoga, yoga, saya sama satu perwakilan kelas B untuk cari Oke, gitu jadwalnya kira-kira kapan yang nggak bentrok antara A sama B. baik Biar dan Pak. juga jadwal saya tentunya ya. Mudah-mudahan kalau ketemu ya kita bisa adain biar bareng-bareng biar nggak usah di semester 5 ngambilnya gitu. Oke ya. Ya, tapi ya nanti ya mudah-mudahan Baik aja Pak. bisa kita cari jadwalnya ya. Gitu. Oke, baik. Kita akan mulai perkuliahannya. Jadi tadi perkuliahan ini akan terdiri dari 3 SKS. Jadi durasinya idealnya 150 menit. Kemudian bahan kajiannya itu nanti ada tentang fungsi limit kontinuitas, lalu ada turunan dan aplikasi turunan, integral dan seterusnya, sampai teknik integral juga ada nih ya. Nah, terus habis itu nanti ada komponen dan proporsi penilaiannya, di mana di sini kalau dilihat sih masih paling besar nih adalah UTS dan UAS ya, di mana UTS itu memakan porsi 35% dan UAS itu 35%. Sisanya ini ada aktivitas partisipatif, kuis, dan juga tugas. Saya sebetulnya nggak kebayang untuk ngadain kuis sih, jadi mungkin bobot untuk kuisnya ini bisa kita pindahkan ke tugas aja gitu ya. Jadi mungkin nanti bobot untuk tugasnya jadinya 25% begitu teman-teman ya. Kira-kira ada yang keberatan nggak nih dengan pembobotan seperti ini? Atau ada usul lain? Atau udah sepakat? No problem? Aman ya teman-teman ya? Aman-aman? Ini ditanya nih serius nih. Kalau aman nih mudah-mudahan teman-teman bisa lebih aware dengan pembobotan ini sehingga nanti teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Kalau misalnya ada tugas tolong dikerjakan. Kalau ada UTS sama UAS ya kerjain dengan benar. Sama kalau aktivitas partisipatif ini sebenarnya nanti saya akan mencoba untuk menilai keaktifan teman-teman di kelas ya. Jadi kalau nanti teman-teman kasih respon untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang diberikan nanti saya akan coba sebisa mungkin untuk dicatat gitu namanya. Gitu teman-teman ya. Karena di Pak, sini kan Pak, izin tanya kenapa? Pak. Itu untuk yang UTS UAS, tulisannya case based learning itu maksudnya apa ya Pak? Case based learning sih artinya ini sih apa namanya ya ada Maksud, soal yang dikerjakan gitu ya. maksudnya kayak soal UTS UAS seperti Iya. biasa atau Aha. gimana UTS Pak? UAS biasa kok nggak sampai kasuistik Bisa, tertentu oke. gitu, nggak Oh, oke baik. Terima kasih Pak. gitu. Terus habis itu untuk kalau tugas sih ya kayak biasa ya. Ini kayak mayoritas teman-teman. Kalau kelas B sih artinya udah pernah ngambil kelas kalkulus 2 semua kan ya sama saya ya semester lalu. Ya jadi ya modelannya kelasnya sama kayak gitulah. Tugas-tugasnya juga nanti setiap minggu akan ada tugas. Textbooknya juga masih sama. Kita masih pakai yang Anton. Jadi nanti saya akan kasih info tentang chapter mana yang harus dikerjakan gitu. Dan saya eh nanti berencana untuk ya buka LMS juga di Epsilon. Jadi nanti mungkin kalau udah dibuka saya akan update ya untuk enrollmentnya. Karena nanti di situ nanti hopefully saya juga bisa share catatan perkuliahan dan juga kelas recordingnya. Karena seperti biasa kelas ini akan direcord. Jadi kalau teman-teman butuh untuk review, teman-teman bisa lihat dari recordingnya gitu.
Terus habis itu apa lagi nih? Ini ada kehadiran ya, kehadiran mahasiswa itu hadir perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal gitu ya. Jadi nanti mungkin di sini kan tadi ada absensi ya, apa siapa Yoga minta tolong nanti Yoga untuk mencatatkan absensi sesuai dengan ya yang di capture setiap hari ya. Mungkin nanti kita akan lakukan absensi paling enggak berapa nih? Ini kan toleransi keterlambatannya 10 menit setelah perkuliahan dimulai ya. Tadi kayak kita udah jam berapa sih mulainya jam 8 lah ya idealnya berarti makanya tadi jam 8.10 udah bisa dihitung sebagai absensi gitu ya teman-teman ya. Atau mau absen lagi kayak tadi tadi banyak yang tungting-tungting aja nih. Kayak banyak yang baru datang ya. Ya udah nanti mungkin habis ini kita foto lagi deh buat absensi terakhir untuk mencatatkan kehadiran hari ini kayak gitu teman-teman ya. Sama mungkin nanti 2 kali deh ya karena maksudnya ini kan online ya. Jadi maksudnya biar memantau jangan sampai tahunnya cuma datang di paginya terus siangnya apa kelar kelas habis difoto langsung pulang gitu jangan ya gitu. Oke, terus habis itu apa lagi ya? Udah sih sisanya ini peraturan-peraturan biasa. Saya rasa teman-teman sudah paham tentang etika akademik, etika di dalam kelas, etika luar kelas, etika kelas luring dan daring dan seterusnya. Nah, terus kemudian nanti textbook yang akan kita gunakan ini ya, Anton sama Thomas ya. Mostly Anton sih yang bakal kita pakai. Cuma mungkin akan ada beberapa bahan dari Thomas juga gitu teman-teman. Lalu kemudian untuk silabusnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kita akan ada di 2 pertemuan pertama ini didesain untuk membahas tentang fungsi, limit, dan kontinuitas, which is hari ini. Hopefully kita bisa rangkum semuanya dalam satu pertemuan ini sehingga di pertemuan minggu depan yang seharusnya memang sudah pertemuan ketiga kita bisa masuk ke materi ketiga itu tentang aplikasi dan turunan gitu ya. Ya nanti selebihnya nanti teman-teman bisa cek ya di bagian apa namanya ini kayaknya yang ada di RPS juga sih harusnya gitu teman-teman ya. Oke, baik kalau gitu kita coba absen lagi nih absen ulang untuk pagi ya karena kelihatannya tadi baru ada beberapa yang join. Jadi silakan dinyalakan lagi kameranya teman-teman biar wajah-wajah cantik gantengnya bisa muncul di PDF catatan kuliah. Oke, itu kenapa bertiga tuh? Yoga, Amar, sama Rifki di kampus tuh kayaknya ya. Oke, baik. Siap semuanya. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Nah ya, cukup ya. Udah berapa orang nih yang hadir nih jadinya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dikali empat, 20. 21, 22, 23, 24. Nah, tapi ini Amar sama Rifki join juga nggak sih di Zoom-nya? Apa emang joinan? Oh ini Rifki juga ada nih, jadi hitung 2 kali. Sama. Iya Rifki sama ada yoga di Pak. sini, ada di sini juga ada. Amarnya mana kalau Amar? Amar bareng sama Yoga ya? Oke deh, yaudah berarti totalnya udah ada 25 orang ya. Oke lah, cukup lah. Udah hampir penuh berarti kelasnya. Jadi kita akan mulai untuk perkuliahannya ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan silabus, hari ini kita akan membahas tentang fungsi, limit, dan juga kontinuitas ya. Jadi kalau terkait dengan fungsi, teman-teman, itu kalau kita refer ke materi di buku Anton yang teman-teman juga pernah pakai di Kalkulus 2 kemarin, ini ada di chapter 0 ya, teman-teman ya, di mana fungsi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menghubungkan ya antara apa dua variabel gitu, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini kita punya definisi formalnya seperti ini ya. Jadi definisi formalnya seperti ini nih ya. Bentar nih masih bunyi tang tong tang tang. Kayaknya saya bisa off deh bunyinya sebentar teman-teman. Oke, jadi di sini ada definisi formalnya di mana jika variabel y tergantung pada variabel x sedemikian sehingga setiap nilai x ditentukan oleh apa namanya setiap nilai x menentukan tepat satu nilai y, maka kita mendefinisikan y sebagai fungsi dari x gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah definisi dari fungsi. Jadi pada intinya si X sama Y ini tuh ada 2 hal ya yang dijelaskan di sini ya, di mana satu nilai Y depends on X. Depends artinya apa? Tergantung ya. Jadi nilai Y itu tergantung pada nilai X-nya ya kan. Nah cuma ada satu kriteria nih ya kan such as ya kan sedemikian ya.
Di mana sedemikiannya itu adalah ini nih teman-teman, ada aturan istilah ini kaidah satu-satu gitu ya. Jadi setiap nilai X itu menentukan tepat satu nilai Y gitu ya. Jadi satu X berpasangan dengan satu nilai Y gitu ya. Kalau satu X berpasangan dengan lebih dari satu Y, itu berarti bukan fungsi lagi namanya. Itu mungkin sekedar relasi aja yang menghubungkan antara X dengan Y gitu teman-teman ya. Bisa dipahami sampai sini nih definisi dari fungsi? Udah ya teman-teman ya. Ini adalah definisi dari fungsi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian di sini kita akan lanjut aja sepertinya. Berikutnya nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa karena fungsi itu pada intinya menghubungkan nilai X dan Y dengan hubungan satu-satu seperti yang tadi kita udah bahas, maka kita juga bisa memvisualisasikan hubungan dari kedua variabel tersebut dengan menggunakan grafik, ya kan? Kayak misalnya fungsi Y sama dengan X. Maka kalau kita buat grafiknya, grafiknya seperti ini gitu ya. Ini grafik ini tuh maknanya apa sih? Jadi sebetulnya mungkin kalau teman-teman recall kembali, kita punya grafik apa sumbu apa, kita bisa buatkan sebuah dua buah sumbu kartesian ya, yang setiap sumbunya itu sebetulnya ya kayak garis bilangan gitu teman-teman ya. Jadi ini di setiap sumbunya itu ada angka-angka gitu ya kan. Nah, terus kemudian dari setiap apa dari fungsi ini itu nanti kita bisa memetakan gitu ya hubungan antara X dan Y-nya. Kalau fungsinya seperti ini, Y sama dengan X, maka ketika kita buat tabel untuk hubungan antara X dan Y, maka untuk setiap nilai X akan ada pasangannya, akan ada nilai Y-nya sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau berdasarkan fungsi ini, berarti kalau kita punya X-nya 0, maka Y-nya akan jadi 0 gitu ya kan ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Dan seterusnya sehingga setiap hubungan ini kita bisa petakan nih. 0, 0 itu di sini. 1, 1 ini di sini. 2, 2 ini di sini. Dan seterusnya ya kan. Dan kemudian dari titik-titik yang kita dapatkan, kita bisa buat garis gitu ya kan yang menggambarkan hubungan yang dibentuk oleh fungsi tersebut gitu teman-teman ya. Jadi garis ini tuh pada intinya tuh menghubungkan titik-titik yang dilalui oleh apa namanya? Menghubungkan titik-titik yang dipenuhi oleh hubungan fungsi tersebut gitu. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Ini basic banget ya dan saya yakin teman-teman sudah belajar ini bahkan sejak sejak kapan? Sejak dulu kala sejak SMA gitu ya kan. Bahkan SMP mungkin ya udah belajar kayaknya tentang fungsi dan juga grafik ya. Dan ini ada jenis-jenis fungsi lain ya kan dengan yang bisa kita lihat bahwa setiap fungsi itu ternyata nanti akan memiliki grafik yang cukup unik. Seperti halnya ini ada fungsi kuadrat ya yang ternyata grafiknya kalau kita lihat itu ternyata nanti akan menjadi parabola begitu ya. Terus ini juga ada fungsi kubik, grafiknya seperti ini. Ini ada fungsi resiprokal, fungsi kebalikan yang grafiknya seperti ini. Dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihatlah di sini. Dah, teman-teman, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke ya. Oke, good. Nah, berikutnya, dari grafik yang bisa merepresentasikan suatu fungsi, kita nanti bisa menentukan apakah grafik tersebut menggambarkan fungsi secara tepat atau tidak ya. Nah, metode untuk menguji keabsahan suatu fungsi, ya keabsahan, atau validasi suatu fungsi, itu ada suatu metode yang namanya vertical line test ya. Pernah dengar teman-teman vertical line test? Jadi vertical line test ini teman-teman, secara definisi sih intinya adalah dia itu bisa kita pakai untuk menguji apakah grafik itu menggambarkan fungsi dengan tepat atau tidak gitu ya. Maksudnya apakah suatu grafik itu bisa dinyatakan sebagai fungsi atau tidak dengan menggunakan vertical line test atau uh, vertical line test itu apa sih? Uji garis vertikal gitu ya. Nah, jadi vertical line test itu cara kerjanya kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa bayangin misalkan di sini kita punya dua buah kurva, dua buah grafik. Grafiknya kayak gini ya. Nah, terus kemudian kita pengen uji nih masing-masing grafik apakah dia merupakan fungsi atau bukan, ya kan? Nah, maka yang kita bisa lakukan dengan vertical line test adalah kita bisa membuat sebuah garis vertikal. Kemudian garis vertikal ini kita pakai untuk scanning sepanjang
kurva. Oke, bisa dipahami nih. Nah, ketika scanning di kurva tersebut menghasilkan perpotongan yang jumlahnya hanya satu, ya, tidak ada perpotongan lebih dari satu, maka pada kondisi ini kita sebut dia sebagai fungsi, gitu ya, fungsi. Kenapa harus seperti ini? Karena dia fungsi itu tadi harus memenuhi hubungan satu-satu, ya kan ya. Satu nilai X itu berasosiasi tepat pada satu nilai Y, gitu ya. Sehingga kalau kayak begini situasinya berarti ini adalah fungsi. Nah, sedangkan kalau untuk grafik yang kanan, kita bisa lihat bahwa garis vertikal ini bisa memotong lebih dari satu titik. Di sini dua titik, bahkan di sini dia memotong di tiga titik gitu ya. Apa artinya? Artinya nilai X pada grafik ini ternyata berasosiasi lebih dari satu nilai Y gitu ya. Dia ada dua nilai Y, ada tiga nilai Y, sehingga pada kasus seperti ini kita bisa katakan bahwa ini bukanlah grafik dari suatu fungsi gitu ya. Sebenarnya lebih spesifiknya lagi bukan fungsi X dan Y gitu ya. X terhadap Y. Oke, bukan fungsi X terhadap Y. Sedangkan kalau yang ini adalah fungsi X terhadap Y, ya kan? Nah, kenapa ini juga kita harus definisikan? Karena ya pada akhirnya meskipun nanti kita punya bentukan yang tidak lolos vertical line test, tapi bisa aja dia dinyatakan sebagai fungsi asalkan kita nyatakan dengan parameter yang sesuai. Itu materi kalkulus 2 sih kemarin. Masih ingat tuh teman-teman yang tentang apa namanya fungsi polar segala macam yang ada apa x-nya, tetanya segala macam. Tapi ya itulah ya, itu kalkulus 2 ya kan. Nah sekarang ini dulu ya teman-teman basicnya. Jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Jelas ya teman-teman ya? Oke deh, baik. Kita akan lanjut teman-teman. Berikutnya di sini ada contoh soal ya. Jadi di sini dia soalnya nanya the graph of the equation x squared plus y squared equals to 25. Nah ini teman-teman pernah lihat ya persamaan apa ini? Persamaan apa ini? Sekarang. Lingkaran, betul ya kan? Lingkaran dengan jari-jari. Berapa jari-jarinya? Berapa jari-jari lingkarannya? 5. 5 betul ya. Karena persamaan umum dari lingkaran seperti teman-teman tahu itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga kalau r kuadratnya 25 berarti jari-jarinya adalah 5 gitu ya kan. Dan jelas dari sini kita bisa melihat bahwa grafik lingkaran seperti ini tentu bukan merupakan fungsi ya. Karena kalau kita scan dengan garis vertikal maka kita akan mendapati bahwa garis tersebut akan memotong kurvanya itu lebih dari sekali ya. Makanya jadi dia karena cut the graph more than once, memotong grafik lebih dari dua kali, maka persamaan ini tidak memenuhi atau tidak bisa didefinisikan sebagai tidak mendefinisikan Y sebagai fungsi dari X gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Oke ya, aman ya? Aman ya mudah-mudahan. Oke, baik. Nah, selebihnya ini nanti teman-teman bakal bisa pelajari lebih lanjut ya tentang jenis-jenis fungsi lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, rasanya saya akan menyerahkan ke teman-teman untuk mempelajari mandiri tentang fungsi-fungsi lainnya. Yang sebetulnya ini juga umum banget sih. Saya yakin teman-teman juga udah pernah mempelajari ini di grade sebelumnya, bahkan di SMA dan ya gitu ya SMA lah mungkin ya tentang pertama ini ada fungsi nilai absolut ya kan. Kemudian habis itu nanti juga kalau teman-teman lihat pembahasan di buku, di situ juga ada bahasan tentang fungsi piecewise ya. Atau fungsi piecewise itu artinya fungsi yang garisnya putus gitu teman-teman ya. Jadi contohnya nih misalkan di sini kita punya persamaan seperti ini ya. Ini persamaan kayak gini nih gimana nih sketchnya? Sebentar teman-teman, ini kayaknya harusnya ada sketch. Oh nah ini dia nih. Jadi kalau misalnya kayak gini nih teman-teman ya, di sini kita nyatakan fx sama dengan 0 pada interval x lebih kecil atau sama dengan min satu, artinya di sebelah kirinya satu, di sebelah kirinya min satu, itu nilai y-nya itu 0 gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan, dia akan terlihat seperti ini. Ini x, ini y.
ini min satu, terus di sini ada satu. Nah, terus kemudian di sebelah ini ya, artinya di sebelah kiri min satu ya. Di sebelah kirinya min satu, nilai Y-nya adalah nol. Berarti dia bisa kita gambarkan seperti ini nih. Garis horizontal di sumbu X. Bisa dipahami? Ya. Nah, sedangkan ini artinya apa? Ini artinya di antara min satu sampai satu nilainya adalah seperti ini. Seperti apa ini teman-teman? Itu Y sama dengan akar dari satu minus X kuadrat yang kalau kita sederhanakan dengan mengkuadratkan kedua ruas, kita akan mendapati bentuk seperti ini. Persamaan apa ini? Persamaan lingkaran lagi, ya kan ya? Persamaan lingkaran yang berpusat di titik O, ya kan? Yang sebenarnya sih kalau lingkaran kan kayak gini ya harusnya. Nah, cuma karena di sini Y sama dengan akar, ya kan? Yang kita tahu hasil dari akar itu positif di sini karena nggak ada plus minusnya ya, dia positif. Jadi ini sebenarnya adalah grafiknya itu akan menyerupai setengah lingkaran gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nggak melingkar ya, gimana cara bikin lingkaran yang sempurna? Kayaknya saya harus gambar kepala dulu ya baru dihapus-hapus gitu ya. Kayak sponsor. Gitu. Terus habis itu yang terakhir di sini ada di sebelah kanannya X sama dengan satu itu persamaannya apa Y sama dengan X ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu Y sama dengan X itu grafiknya mungkin kayak gini ya. Grafik garis lurus ya kan diagonal dengan gradien satu. Tapi karena di sini dia mulainya dari satu ke kanan, jadi dia bisa kita gambarkan ya cuma dari sini aja nih mulainya nih teman-teman. Gitu. Udah ya, bisa dipahami sampai sini nih teman-teman. Gitu ya. Lalu kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat di sini ada, ini karena putus ya, jadi kalau teman-teman lihat nih, si lingkaran ini, dia itu cuma sampai kurang dari satu ya. Dia nggak termasuk si satunya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita nyatakan dengan notasi formalnya, ini biasanya kita bisa nyatakan atau gambarkan dengan titik kosong gitu ya. Jadi dikasih, nah gitu teman-teman. Jadi ini nggak, satu tuh nggak termasuk ke grafik yang biru ya. Terus di mana satunya? Satunya itu masuknya ke yang merah ini ya. Karena X sama dengan lebih besar sama dengan satu, itu nilainya sama dengan X ya. Jadi artinya dia seperti ini. Udah bisa dipahami nggak nih teman-teman untuk kurvanya? Untuk piecewise function namanya. Oke? Piecewise defined function. Udah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian selain itu nanti akan ada juga definisi tentang domain and range. Ya, di mana domain and range itu artinya adalah ya nilai atau interval dari X dan Y dari suatu fungsi, ya kan ya. Yang tentu bisa kita lihat dari grafiknya, ya kan ya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di sini kita punya definisi standarnya, kita akan punya seperti ini, teman-teman. Jadi jika fungsi bernilai real, ya kan, dari variabel real didefinisikan dalam suatu formula atau rumus, dan jika tidak ada domain yang dinyatakan secara eksplisit, maka secara umum kita bisa nyatakan bahwa fungsi tersebut itu memiliki domain dari natural number gitu. Jadi maksudnya kalau kita punya suatu fungsi tapi nggak didefinisikan secara spesifik gitu domainnya di mana, maka kita bisa nyatakan bahwa domainnya itu adalah natural number. Natural number apa sih teman-teman? Natural number itu artinya bilangan bilangan natural ya. Bilangan natural itu ya bilangan-bilangan yang biasa kita pakai dalam keseharian gitu ya. Kayak apa namanya? eh Sorry, mestinya bilang real number deh. All real numbers, sorry teman. Jadi nanti domainnya itu adalah domainnya itu semua bilangan real gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, Y sama dengan X, ya kan? Nah, terus habis itu dia nggak mendefinisikan secara spesifik nih berapa domainnya gitu ya kan. Maka kalau nggak ada definisi secara spesifik dari domainnya, maka kita bisa asumsikan bahwa si fungsi tersebut itu bisa digambarkan dengan grafik yang memanjang gitu ya dari ujung kiri ke ujung kanan gitu teman-teman ya. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan itu artinya ya untuk semua nilai X itu dia ada gitu ya. Untuk semua nilai Y dia ada. Sehingga pada kasus ini domainnya itu bisa kita nyatakan sebagai X di mana X-nya merupakan elemen bilangan real gitu ya. Pernah lihat nggak sih simbol kayak gini, Tono?
Jadi ini artinya tuh X merupakan elemen bilangan real. Artinya X-nya itu bisa semua nilai. Bisa satu, bisa 2, bisa 0,5, bisa 0,72597 kayak gitu. Atau bisa juga ya sampai tak hingga pun juga masih included ya kalau misalnya dinyatakan seperti ini gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, sedangkan range-nya juga, nah sedangkan kalau range itu dia menggambarkan Y-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, maka Y-nya juga merupakan elemen dari bilangan real gitu ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oke ya, rasanya cukup ya teman-teman ya tentang domain and range. Selebihnya itu banyak contoh yang ditampilkan di textbook. Jadi saya rasa nanti teman-teman bisa coba untuk pelajari lebih lanjut ya tentang domain and range ini gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir di sini ada exercise yang mungkin bisa teman-teman bisa jadikan ini sebagai salah satu PR ya. Ini exercise setnya di 0,1 ya. Silakan nanti pilih beberapa soal untuk dikerjakan dari sini gitu ya. Oke, udah ya. Mungkin rasanya cukup sih terkait dengan functions-nya untuk review tentang functions. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman tentang functions? Cukup ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Baik, nah sekarang berikutnya itu tadi adalah basic dari functions ya teman-teman ya. Nah terus berikutnya moving on ke bagian dua dari functions. Ini juga ada tentang families of functions atau apa nih asli? Keluarga fungsi. Ternyata fungsi itu punya keluarga teman-teman ya. Ya, fungsi aja udah berkeluarga, masa teman-teman belum? Ah udahlah ya sama bapak ibunya ya. Ya, jadi di sini ada families of functions. Functions yang pertama yang akan kita lihat di sini pertama ada yang namanya functions of power functions ya. Jadi functions power of family-nya itu adalah x power of n ya. Nah, jadi kalau kita punya x power of n terus kita coba untuk jembrengin ternyata nanti kita bisa lihat pola-pola dari pangkatnya ya teman-teman ya. Kalau n-nya satu maka dia akan jadi y sama dengan x doang dan itu akan menjadi grafik garis lurus ya atau persama apa fungsi linear istilahnya ya. Jadi dia itu uh, garisnya tuh linear atau lurus. Sedangkan kalau x kuadrat ini disebutnya quadratic functions, dia grafiknya parabola. Kalau pangkat 3 grafiknya seperti ini, ya kan jadi mungkin teman-teman bisa lihat ini jadi nekuk gitu ya kan x pangkat 3. Kalau misalnya dia dibentuk dengan bentuk yang lebih sedikit lebih complicated, misalnya dalam bentuk Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX pangkat 1 plus D misalnya, maka bisa aja bentuknya itu akan seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak beda antara fungsi kuadrat dan fungsi pangkat 3 sebenarnya adalah di jumlah tekukannya ya. Kalau fungsi kuadrat dia nekuknya sekali, kalau fungsi pangkat 3 nekuknya itu dua kali. Nah, tapi ini mana tekukannya nih? Nah, ini karena emang di sini dia basic banget fungsinya X pangkat 3 doang, jadi tekukannya itu numpuk gitu teman-teman ya di sini semua gitu ya. Oke? Ya, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ide dasarnya ketika kita punya polinomial lebih tinggi, nanti jumlah tekukannya juga akan lebih banyak ya. Seperti itu ya. Oke, lalu kemudian habis itu kita juga punya the family of X power of negatif N sekarang ya. Jadi fungsi pangkat X sorry, fungsi dari X pangkat negatif ya. Jadi X pangkat negatif itu nanti teman-teman fungsinya akan seperti ini ya. Ketika misalnya kita punya Y sama dengan 1/X, dia grafiknya akan seperti ini nih ya. Bisa dilihat ya polanya, di mana teman-teman bisa lihat untuk Y sama dengan 1/X. Itu dia akan memiliki dua asymptote. Ada horizontal asymptote sama vertical asymptote. Ini yang vertical asymptote-nya, ini horizontal asymptote-nya. Apa itu asymptote? Teman-teman masih ingat asymptote? Asymptote. Kalau bahasa Inggris sih asymptote. Oke, asymptote. Ada yang ingat gak nih, Tono? Garis asymptote itu artinya apa sih? Siapa ya? Alifah Salwa Susanto. Ada? Mana Alifah?
Alifa nggak ada. Kayak tadi perasaan ada di foto. Nggak ada ya? Ini aja saya lihat di sini aja deh. Najwa Sinta, Najwa Cin, apa sih baca itu? Najwa Cinta Andira. Di sini yang mana nih berarti? Ini ya. Najwa ada Najwa? Halo halo. Ini pada kemana ya orang-orang? Nah ini nih yang saya khawatir dari kelas online tuh begini nih. Di Zoom-nya ada orangnya kemana ya? Alifah sama Tak Salwa sama Najwa ada? Nanti tolong teman-teman yang hadir ditanyain ya Alifah sama Najwa kemana? Ke ini aja deh. Stefani deh, Stefani aman Stefani. Lagi di mana tuh Stefani? Najwa ada Bapak. Oh Najwa ada. Oke siap. Lagi di mana Najwa? Tadi lagi ke kamar mandi Bapak. Oh oke siap siap siap. Oke Najwa, iya berarti tapi dengerin gak tadi penjelasan saya. Jadi si tadi kan kita punya fungsi satu per X ya. Di mana si fungsi satu per X ini dia punya garis asimtot namanya. Nah masih ingat gak Najwa asimtot itu apa sih? Garis asimtot gimana Najwa? Oke yang lain boleh kalau mau jawab silakan. Tadi Ini kayak bukan lu, sih Pak, gimana tuh apa Najwa? Mm-mm. garis tersebut mendekati nol Garis seiring tersebut X atau mendekati Y nol. mendekati tak hingga gitu bukan sih Pak? Garis Lupa tersebut lupa ini. mendekati nol seiring Seiring si X dan Y mendekati tak hingga. X dan Y-nya mendekati hingga. Oke, ya. Oke, bagus. Makasih ya Najwa untuk jawabannya. Yang Iya lain Bapak. gimana? Ada yang bisa mendefinisikan garis asimtot itu apa? Tadi kayak Lutfi mau unmute tuh saya lihat tadi. Unmute terus habis itu mute lagi gitu. Kayak mau ngomong tuh kayaknya tuh. Silakan Lutfi. Gimana Lutfi mau senyum-senyum aja dia. Oh, lihat sebelah ya. Di sebelahnya ada siapa tuh Lutfi? Enggak bohong. Amar deh Amar. Amar gimana Amar? Nih bertiga nih sama Yoga dan juga Rifki. Pasti ada diskusi kok dong. Gimana hasil diskusi kalian nih bertiga nih? Zaman. Asimtot itu apa? Asymptot itu garis lurus yang didekati oleh sebuah kurva, tapi nggak Mm-mm. pernah benar-benar bertemu atau melewatinya gitu, Pak. Betul ya. Jadi itu ya mungkin definisi yang tepat ya. Saya rasa tadi Najwa juga udah punya effort yang hampir mendekati definisi yang sesuai ya. Cuma mungkin lebih spesifiknya dijelasin sama Amar tadi di mana asimtot itu adalah garis lurus yang didekati oleh kurva ya. Jadi kurvanya mendekati asimtot ya, bukan asimtotnya mendekati kurva ya. Seperti halnya kita lihat di sini ada Y sama dengan 1 X nih ya kan. Karena Y sama dengan 1 X maka kurvanya seperti ini ya kan. Kenapa kurvanya seperti ini? Karena teman-teman bisa lihat ya, semakin besar nilai X-nya, maka nilainya akan semakin semakin apa? Besar apa kecil? Kalau X-nya makin besar, Y-nya makin kecil ya kan ya, karena pembaginya kan makin besar ya. Jadi Y-nya bakal makin kecil. Misalnya kita punya X-nya 1000, Y-nya ya 1/1000 atau 0,001. Kalau X-nya sejuta, Y-nya 1/1000 atau 0,000001 gitu ya kan. Nah itu teman-teman bisa lihat angkanya itu makin kecil, makin dekat ke nol, tapi nggak pernah nol. Karena angka satu dibagi dengan angka berapapun, seberapapun besarnya itu nggak bakal pernah mencapai nol. Jadi dia hanya mendekati nol ya. Karena itu kita akan melihat pola di mana grafiknya ini akan semakin mendekati sumbu X. Karena sumbu X-nya itu kan nilai Y sama dengan nol ya. Nah tapi nggak pernah disentuh ya kan. Nggak pernah dilewati. PDKT tanpa akhir lah begitu ya. Nggak pernah jadi. Gitu teman-teman ya. Jadi ya di sini dia cuma ya mendekati aja gitu ya. Makanya jadi di sini itulah definisi dari asimtot ya. Dan kemudian kalau asimtotnya horizontal ya kita disebut sebut sebagai asimtot horizontal ya. Atau bahasa Inggrisnya tinggal dibalik aja ini namanya horizontal asimtot. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Gimana sih tulis asimtot pakai bahasa Inggris tadi asimtot gitu ya. Sedangkan kalau yang vertikal juga sama tuh ya.
Ini kasusnya mirip kayak tadi, cuma bedanya adalah sekarang kita akan melihat bahwa akan ada asimtot lagi ketika X-nya semakin mendekati nol ya. Teman-teman bisa lihat kalau X-nya 1 misalnya, itu kan nanti jadi 1/1 ya kan. Kalau X-nya 0,1, dia bakal jadi 1/0,1 atau 10 ya kan. Kalau X-nya 0,001, dia jadi 1/0,001 ya tuh atau 100 ya kan. Jadi semakin kecil nilai X-nya, Y-nya akan semakin besar ya kan. Nah tapi sekecil-kecilnya nilai X, dia nggak bakal pernah menyentuh Y gitu ya kan. Karena, sorry, bener ya, sekecil-kecilnya nilai X, dia nggak akan pernah menyentuh sumbu Y nih ya kan. Dimana sumbu Y ini kan artinya X-nya 0 ya. Kenapa nggak pernah menyentuh? Karena ketika X-nya 0, dia akan jadi tak tak undefined gitu ya. Jadi tak terdefinisi fungsinya. Karena dalam matematika kan kita nggak bisa mendefinisikan satu dibagi 0 begitu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini ya? Ya jadi kita cuma melihat bahwa ketika dia mendekati 0 aja ya, dia itu nanti nilai Y-nya akan menjadi sangat besar ya kan. Maka jadi dia nanti akan berarah ke atas kayak gini ya. Sehingga ini akan menjadi vertical asymptotes ya. Nah sedangkan kalau teman-teman lihat ketika X-nya udah berubah jadi negatif, Y-nya jadi negatif juga kan ya. Makanya nanti grafiknya itu akan ada di sebelah sini gitu teman-teman. Nah bisa dipahami ya sampai sini teman-teman? Ya ini tentang fungsi X pangkat negatif N ya kan. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa lihat ada banyak model lainnya ya. Kalau kita sekarang punya 1/x kuadrat, maka nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa berapapun nilai x-nya, either positif or negatif, y-nya itu pasti positif tuh, ya kan? Kayak misalnya x-nya -1, y-nya jadi apa? 1/-1 dikuadratin, ya kan? -1 dikuadratin itu 1, ya jadinya di sini nih. Jadi di atas ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya bedanya ya. Oke. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa lihat bahwa bentuk dari kurva X pangkat negatif N itu akan tergantung pada ganjil genapnya si pangkatnya. Kalau dia pangkatnya itu ganjil kayak X pangkat -1, X pangkat -3, ya kan? Nih ya, odd ya kan? Maka nanti dia akan posisinya tuh bertolak belakang gitu ya. Yang sebelah kanan di kuadran 1, yang sebelah kiri di kuadran 3 gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang pangkat genap, itu nanti sama-sama di atas gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ya, saya rasa mungkin cukup ya teman-teman ya untuk yang families of functions itu. Nanti teman-teman silakan lihat kembali di buku itu banyak juga tentang apa namanya fungsi-fungsi ya dengan grafiknya masing-masing ya. Nah, seperti nanti juga kita punya polinomial. Nah, ini polinomial kan ngomongin soal tekukan tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau dia ada polinomial pangkat 2, 3, 4, 5 itu nanti dia akan bisa kita lihat dari jumlah tekukannya seperti itu ya. Oke deh, ya saya rasa mungkin cukup ya untuk tentang apa namanya ide tentang family of functions ya kan. Bentar di RPS-nya ada apa lagi sih yang harus kita bahas? Ini ada, oh terus habis itu di sini juga ada ini nih teman-teman, ada fungsi trigonometri, fungsi logaritmik dan inverse, grafik fungsi, limit fungsi, syarat kontinuitas sama nilai angka. Oke, berarti kayaknya kita harus bahas tentang fungsi trigonometri ini teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalau fungsi trigonometri itu yang kayak gimana sih teman-teman? Trigonometri, fungsi trigonometri itu yang apa? Fungsi trigonometri teman-teman, halo? Contohnya sin X, Pak. Betul, dia ada yang sin X, cos Y, segala macam gitu ya. Jadi dia secara umum kita punya bentuk kayak gini ya. A sin apa namanya BX atau A cos BX gitu ya. Atau bahkan bisa juga ada ekspresi kayak gini ya, minus C ya kan, kayak gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal fungsi seperti ini ya, ini namanya adalah fungsi trigonometri ya kan ya. Dan fungsi trigonometri itu nanti akan menghasilkan pola kurva juga ya kan ya. Kayak gimana tuh kurvanya teman-teman? Fungsi trigonometri. Kayak gimana kurva dari fungsi trigonometri? Kayak gini teman-teman ya. Kayak gelombang ya. Kayak naik turun kayak gitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Ya.
Nah, jadi pattern atau pola umum dari fungsi trigonometri itu adalah dia tuh memiliki, kalau kita punya bentuk umum seperti ini ya, A sin BX atau A cos BX. Nah, nilai A dan B ini akan mempengaruhi bentuk kurvanya, ya. Di mana A itu adalah amplitude, ya kan? Dan amplitude itu adalah jarak dari nilai tertinggi ke nilai terendah dibagi dengan 2 gitu ya. Atau bisa juga kita ambil sebagai jarak dari nilai tertinggi dengan principal axis-nya. Jadi amplitude itu yang ininya nih teman-teman ya. Ini kalau dari yang ungu gitu ya, amplitude-nya yang ini. Kalau yang biru, amplitude-nya yang ini. Oke? Ya. Makanya jadi kalau teman-teman lihat untuk kurva yang biru nih, ini kan dia amplitudenya satu ya. Makanya di sini di depannya tuh satu, satu sin X doang gitu ya. Oke? Sedangkan kalau yang warna ungu nih, fungsinya kan Y sama dengan 2 sin X ya. Kenapa 2? Karena amplitudenya adalah 2 tuh ya kan. Bisa dilihat ya sampai sini. Jelas, jelas? Oke. Nah, sedangkan angka dalamnya ya yang faktor pengalinya itu tuh dia akan mempengaruhi periodenya ya. Jadi periode itu bisa kita tentukan dengan 2pi per B gitu ya. Sehingga nilai B pada akhirnya bisa kita hitung dengan apa namanya? 2pi per period jadinya ya. Karena period sama dengan 2pi per B, maka nilai B itu akan sama dengan 2pi per period gitu. Oke, bisa dipahami nih teman-teman ya. Jadi kayak misalnya teman-teman lihat grafik yang warna warna apa nih? Warna biru deh. Kalau dari grafik warna biru, periodnya berapa tuh teman-teman? Yang warna biru nih. Berapa periodnya? Anyway, teman-teman ingat bagaimana cara menentukan period? Periodenya 2pi. Periodenya 2pi, betul ya. Jadi untuk yang warna biru ini, periodenya adalah segini ya kan ya? Period ya. Karena period itu adalah panjang dari satu siklus ya kan? Karena satu siklus itu bisa kita modelkan sebagai satu puncak dan satu lembah, maka inilah dia panjang periodnya adalah 2pi. Ya kan ini dari 0 sampai 2pi kan ya. Jadi kalau periodnya sama dengan 2pi, maka nilai B-nya adalah ini ya berdasarkan rumusnya tadi 2pi per period. Jadi 2pi per 2pi jadinya 1. Maka dari itu ini cuma sin X doang gitu ya. Karena artinya sin 1X gitu ya karena nilai B-nya 1. Jelas? Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang warna ungu gimana teman-teman? Berapa periode dari grafik yang warna ungu? Kan saya gedein lagi kali ya. Nah, tuh. Kalau grafik yang warna ungu, berapa periodenya? Setengah pi, Pak. Setengah pi, betul ya. Teman-teman bisa lihat periodenya itu bisa kita peroleh dari sini sampai sini, ya kan ya? Ini satu periodenya, period. Dan kemudian karena di sini udah pi, berarti ini periodenya adalah setengah pi, ya kan ya? Atau pi per 2. Nah, sehingga nilai B-nya berapa jadinya? B sama dengan 2pi per period tadi ya. Berarti 2pi per 2. Jadinya berapa nih 2pi dibagi pi per 2? Berapa teman? 2pi dibagi pi per 2. Berapa? 2pi dibagi pi per 2 loh. 4 ya kan ya. Nah, makanya jadi di sini nanti B-nya tuh 4 tuh teman-teman ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini nih. Jelas ya teman-teman ya. Untuk fungsi trigonometri ya. Menentukan parameter dari apa namanya fungsi trigonometri ya. Oke, berikutnya di sini ada beberapa contoh tentang fungsi trigonometri lainnya, ya kan? Ya, misalnya di sini kita dibalik ya sekarang soalnya. Dia kasih kita fungsi dan dia minta untuk kita menggambarkan bagaimana grafiknya, ya. Nah, pada intinya grafik itu nanti bisa kita gambarkan dengan tadi. Pertama, kita bisa cari dulu berapa amplitude-nya dan juga periodenya gitu ya kan. Kayak misalnya di sini kita punya 3 sin 2 px ya kan. Berarti A-nya 3 dan B-nya 2 ya kan ya. A-nya 3, B-nya 2. 2pi ya. Sorry bukan 2 doang. Nah, sehingga karena A-nya 3, B-nya 2pi berarti amplitude-nya 3.
Sedangkan periodnya adalah 2pi per B ya. Berarti 2pi per 2pi jadinya 1 gitu ya. Jadi periodnya 1 tuh teman-teman. Oke. Nah, sehingga kayak gimana gambar grafiknya? Gambar grafiknya ya udah teman-teman tinggal gambarin kurva sin yang artinya kita bisa mulai dari nol ya, terus naik turun gitu. Yang kemudian dia punya amplitude 3, berarti atasnya ini 3, bawahnya minus 3 gitu ya. Sedangkan periodnya 1, berarti ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh, udah ada gambar ini kayak gini ya. Jelas nggak teman-teman nih dengan penggambaran ini? Jelas ya? Jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, good, good. Nah, ini untuk fungsi-fungsi lain juga bisa teman-teman lihat ya penggambarannya di sini ya. Paling yang terakhir di sini ada, di sini agak beda sedikit karena di sini sekarang kita punya 1 plus sin X ya. Teman-teman tentu bisa lihat bahwa ini sebenarnya bisa juga kita lihat sebagai sin X ditambah 1. Artinya apa kalau ditambah 1? Artinya itu nilai Y-nya itu kita tambahin 1, ya kan ya? Artinya kita bisa bayangin dia sebagai kurva sinusoidal yang naik turun. Tapi semua nilai Y-nya kita tambahin 1, artinya grafiknya dinaikin gitu. Diangkat ya, sehingga nanti dia akan kayak gini. Jadi instead of oscillating between -1 sampai 1, nah dia tuh keangkat gitu ya. Diangkat ke atas jadinya dia oscillatingnya naik turunnya dari 0 sampai 2 gitu ya. Oke, deh ya cukup ya teman-teman ya. Itu tadi untuk families of apa namanya fungsi sin cos ya kan ya dari bentuk sepertinya ya A sin bx A cos bx ya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti kita punya ekspresi yang lebih umum lagi dengan sekarang diikuti ada C-nya gitu ya. Nah, itu nanti itu akan ada kaitannya dengan ini apa namanya horizontal shifting ya. Jadi dia grafiknya akan bergeser secara horizontal. Ini ada pergeseran horizontalnya, teman-teman, ya. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa langsung aja di sini ada contoh soal yang saya rasa mungkin saya akan langsung masukin aja ya workingnya di sini. Nanti silakan teman-teman pelajari sendiri bagaimana grafik ini diperoleh ya. Dan ini ada gambar grafiknya ya. Gitu ya. Oke. Sudah sampai situ. Nah, berikutnya nanti di sini teman-teman ada PR lagi nih berarti untuk bagian yang ini nanti ada exercise set 0.3 ya. Saya taruh di sini dulu ya terkait jumlah PR-nya berapa nanti dibahas lagi. Oke, sampai sini udah ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Udah ya, cukup ya teman-teman ya. Cukup, Baik, Pak. kalau sudah, ya kenapa ada pertanyaan? Enggak? Nggak ada pertanyaan. Oke, sip, sip, sip. Mantap, mantap. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lanjut ke tadi mana lagi nih? Setelah kita udah trigonometrik, kayaknya tadi kita akan lanjut ke ini deh, inverse function ya. Fungsi inverse. Nah, kalau inverse function teman-teman, ini udah jam berapa sih? 9.03 ya. Saya rasa berhubung waktu yang saya punya tinggal 40 menit lagi. Jadi mungkin untuk inverse functionnya ini saya akan cukup taruh materialnya di sini ya teman-teman ya. Namun pada intinya inverse function itu adalah fungsi kebalikan, ya kan ya. Jadi kalau kita bisa memetakan y sebagai apa x menjadi y ya kan, maka nanti kita juga bisa petakan sebaliknya. Kita petakan y sebagai x gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman contohnya. Jadi misalnya kita punya y sama dengan x pangkat 3 plus 1. Nah ini kan kita bisa katakan sebagai fungsi x terhadap y ya. Jadi kita memiliki x ya yang kita bisa masukin ke dalam fungsi. Fungsinya itu ya ini ya. Nanti kita akan dapat nilai berapa y-nya gitu ya kan. Nah nanti kita bisa balik nih ya kan secara algebra ya. Dimana kalau kita apa namanya mau cari nilai x-nya atau kita bikin x-nya sebagai subject of the formulanya atau x-nya kita bikin sendiri di sebelah kiri. Nah ini kita bisa dapatkan seperti ini bentuknya ya teman-teman. Oke. Nah, ini disebut sebagai fungsi inverse ya, karena sekarang ekspresi ini memetakan nilai Y sehingga menjadi nilai X gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Ya. Dan kemudian nanti teman-teman bakal bisa lihat bahwa dalam fungsi inverse ini pada akhirnya kita akan memiliki definisi seperti ini ya. Jadi
kedua fungsi f dan g jika dua fungsi f dan g memenuhi kondisi ini ya, di mana g dari fx sama dengan x dan f dari gy sama dengan y, nah maka kita bisa katakan bahwa f itu adalah inverse dari g dan g adalah inverse dari f dan f and g are inverse functions gitu ya. Jadi artinya kedua fungsi bisa kita nyatakan sebagai hubungan inverse ketika mereka apa namanya kalau dimasukin tuh akan bisa saling ya ngebalik-balik gitu teman-teman ya. Ribet banget ya definisi. Ya tapi saya rasa bahkan secara hands on tentu teman-teman udah bisa lebih apa namanya lebih lebih fluent deh harusnya ya. Kita coba latihan soal deh teman-teman ya. Jadi misal di sini kita punya fungsi fx sama dengan 2x ya kan. Nah, terus dia diminta untuk confirm aja sih, confirm each of the following ya. The inverse of fx equals to 2x is ini. F inverse equals to 1 over 2x ya. Nah, jadi untuk soal nomor A, mungkin secara teknis nanti teman-teman bisa melakukan seperti ini aja sih. Kalau kita punya fx sama dengan 2x, maka pertama kita bisa mengganti f-nya dengan y dulu gitu ya. Karena f itu kan memang artinya itu adalah y gitu ya. Nah, sekarang ketika kita ingin menyatakan dalam bentuk inverse, inverse itu artinya kita pengen bikin x-nya sendirian ya kan. Nah, ini kan gampang ya, tinggal kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga sekarang kita punya y per 2 atau setengah y sama dengan x gitu ya kan. Nah, atau kalau misalkan kita tulis balik ya, kita tulis x-nya di sebelah kiri, x sama dengan setengah y gitu ya. Nah, sekarang dalam kasus inverse ya, inverse itu kan artinya menukar tadi ya, again, ya, menukar X dan Y ya, sehingga kalau kita tukar posisinya maka kita bisa nyatakan bahwa Y sama dengan setengah X. Namun again, Y-nya ini adalah hasil pertukaran ya, jadi Y-nya ini kita bisa nyatakan bukan sebagai F lagi, tapi ini adalah F inverse X gitu ya. Jadi F inverse X-nya sama dengan setengah X. Ya, ternyata betul ya. Dari ekspresi fx sama dengan 2x, inverse-nya adalah setengah x. Jadi, terkonfirmasi bahwa inverse dari 2x adalah setengah x. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Udah ya? Dan untuk yang B juga caranya sama lah ya, more or less kayak gitu caranya. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini? Udah ya? Nah, lalu kemudian beberapa sifat inverse nanti di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada domain and range-nya, di mana domain dari fungsi itu akan menjadi range dari inverse-nya. Dan sebaliknya ya, range dari suatu fungsi itu akan menjadi domain dari inverse-nya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ya secara hubungan kita bakal bisa lihat bahwa kalau A memetakan kalau F memetakan A menjadi B, maka F inverse itu akan memetakan B menjadi A ya. Sehingga semua possible values dari A, which is the domain of F ya, domainnya si F itu adalah range-nya dari si F inverse gitu ya. Oke, itu teman-teman. Lalu kemudian berikutnya di sini ada method to solve inverse. Nah, ini sebetulnya adalah yang tadi kita udah bahas juga ya. Nah, jadi dari yang tadi sebetulnya ada prosedurnya. Jadi prosedurnya itu adalah seperti yang tadi kita lakukan sih sebetulnya ya. Jadi pertama kita bisa tuliskan dulu ya fungsinya y sama dengan fx. Kemudian kita solve the equation for x as a function of y. Jadi kita bikin x-nya sendirian kayak yang tadi kita kerjain ya. Nah, nanti itu akan menggambarkan ekspresi seperti ini jadinya. Oke. Oke, lalu kemudian di sini ada metode penyelesaian persamaan inverse ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Oke, ya saya rasa mungkin cukup ya untuk inverse ini. Berikutnya nanti teman-teman silakan kerjain lagi PR-nya. Jadi banyak ya PR-nya. Lumayan lah ya. Makin banyak latihan, makin bisa ya. Oke, ya saya rasa mungkin cukup dulu sampai sini teman-teman. Kita udah berapa? Udah hampir sejam ya. Mungkin kita break dulu sebentar teman-teman, 5 menit. Karena saya sepertinya mau ke toilet dulu. Buat teman-teman yang mungkin mau ke toilet atau mau ngelarin sarapan buburnya. Di depannya udah ada bubur. Jadi ketahan gara-gara kelas. Silakan dihabisin. Oke, kita break 5 menit ya. Kita balik lagi 9.15 teman-teman. Oke, kasih.
Halo semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih fresh setelah 1 jam bersama kalkulus. Kita akan lanjutkan lagi. Kita masih ada waktu sampai 9.40 ya. Jadi masih ada sekitar 25 menit. Mudah-mudahan cukup untuk menyelesaikan materi yang tersisa. Pengen cek dulu nih, gimana aman semua teman-teman? Coba dinyalain lagi kameranya. Oke, Irfani Nurhuda udah kasih jempol sampai 2 tuh jempolnya. Oke, ini udah di kampus juga nggak sih, Huda? Irfan apa Huda sih dipanggilnya? Bebas ya Pak, Ilfani atau Huda. Bebas panggilnya. Ya, Oke, ya. oke mantap bebas. Oke, makasih bebas udah dikasih. Udah di Udah, kampus Pak, udah di kampus. Di mana itu? Lagi di mana? lagi di perpus. Oh, lagi di perpus. Oke, oke, nice, nice. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi ya. Mohon teman-teman sekali lagi dinyalain kameranya ya, yang udah aman. Oke, nice. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke topik kita yang kedua, itu tentang limit and continuity ya. Jadi limits and continuity. Nah, jadi ketika kita bicara soal limit, sebetulnya limit itu artinya apa sih, teman? Konsep dari limit itu tuh apa sih, teman? Limit itu buat apa sih, teman? Dalam matematika, limit, teman-teman. Batas-batas nggak sih, Pak? Batas, betul ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal limit, itu tuh ya dalam arti harfiah memang sebetulnya limits itu artinya adalah batas gitu ya kan ya. Berapa batasnya gitu ya kan ya. Contohnya just no limit gitu, katanya nggak ada batasnya berarti ya. Nah, tapi dalam konteks matematika, sebetulnya konsep limit ini agak sedikit berbeda dengan limit yang dikenali secara umum, di mana limit dikenali sebagai batas ya. Jadi, kalau limit dalam fisika, itu tuh fisika, limit dalam matematika, itu tuh sebetulnya dia tuh dikaitkan dengan kondisi mendekati gitu ya, mendekati sesuatu. Tapi nggak pernah nyampe ke nilai tersebut. Nah, itu limit dalam matematika. Dan biasanya limit dalam matematika itu muncul di dalam kasus kalkulus ya, sesuai mata kuliah kita kalkulus ya. Karena secara umum kalkulus itu tuh intinya tuh ada dua ya. Dia tuh ngomongin soal tangent line problem sama area problem. Tangent line problem, teman-teman. Ngerti nggak nih maksudnya tangent line problem tuh gimana? Jadi tangent line problem itu ngomongin soal ya cara kita untuk nyari gradien dari garis tangent atau garis singgung ya. Tangent line itu artinya garis singgung ya. Oke. Nah, apa sih emang yang susah dari garis singgung ya, dari gradien dari garis singgung. Nah, jadi mungkin kita coba untuk recall sedikit terkait dengan cara kita untuk mencari gradien, teman-teman. Misal di sini kita punya suatu garis, ya kan, yang menembus suatu kurva. Let's say di sini kita punya kurva yang memiliki 2 titik. Misalnya di sini ada titik A, di mana ya? Saya lagi mikirin. Misalnya di sini kita punya ada titik, jangan gini deh kurvanya. Kita buat kayak gini aja deh kurvanya. Oke, misalkan di sini kita punya titik di sini, ya kan? Terus kemudian di sini fungsi dari kurvanya itu misalnya y sama dengan fx ya. Artinya kalau misalkan kita punya titik di sini, let's say titik A, maka kita bisa menyatakan koordinat y-nya sebagai FA. Ya enggak? Ya kan, karena kalau kita masukin A ke dalam F, itu nanti kita akan dapat y-nya ya kan? Gitu ya. Lalu kemudian kalau kita punya titik lagi di sini, titik B, maka nanti nilai y-nya adalah berapa? FB, ya kan ya? Gitu ya. Nah, sekarang dari 2 titik ini kita bisa buat suatu garis hubung, ya kan ya? Istilahnya garis potong atau chord line, garis yang memotong kurva. Dan garis ini melalui kedua titik.
Garis ini tentu memiliki persamaan. Persamaan garis, ada yang ingat? Y sama dengan mx plus c, ya kan ya? Gimana tuh teman-teman cara untuk menghitung gradiennya? Misal di sini kita punya challenge untuk menentukan gradien dari garis potong ini ya. Gimana cara untuk menentukan gradiennya, m-nya? Gimana caranya? Cara untuk menentukan gradien dari garis potong seperti ini yang melalui dua titik, titik A dan titik B ini. Ingat Y2 gak nih? kan Y1 Betul, per terus? X2 min X1, Pak. Betul ya. Jadi teman-teman bisa recall kembali bahwa kita punya persamaan untuk menghitung gradien ya. Bentar, tadi siapa yang ngomong? Abdul, Pak. Abdul. Saya kayak pengen nyatetin nama teman-teman yang ngomong ya. Abdul, no, IM-nya nomor berapa Abdul? Oh ini ya, paling atas. 33, Pak. Oke deh, sip. Ya, makasih Abdul ya, udah kasih apa namanya jawabannya. Jadi betul teman-teman ya, kita punya apa namanya persamaan untuk menentukan gradien dari suatu garis yang menghubungkan dua titik. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau kalau secara umum kita juga bisa nyatakan sebagai delta Y per delta X gitu kan ya. Oke. Dan delta Y per delta X ini juga sebetulnya juga teman-teman bisa lihat sebagai segitiga ya kan, yang dibentuk oleh kedua titik ini ya, di mana delta Y itu adalah sisi tegaknya dan delta X itu adalah sisi mendatarnya gitu ya. Jadi tegak dibagi dengan miring, apa dengan datar gitu ya kan ya, rise over run. Nah, sehingga untuk case yang ini, gradiennya bisa kita cari dengan Y2, yaitu koordinat Y dari titik kedua, which in this case itu titik B. Jadi ini adalah F of B dikurang F dari A dibagi dengan B dikurang A. Gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Oke? Jadi ini adalah cara kita untuk mencari gradien dari garis potong nih istilahnya tadi teman-teman ya. Ini garis potong. Garis yang memotong kurva. Atau istilahnya ini itu ada namanya chord line teman-teman ya. Jadi ini namanya chord line. Ya kan? Nah sekarang balik lagi. Tadi problem di kalkulus itu adalah kita ingin mencari tangent line ya kan. Bedanya chord line sama tangent line apa tuh teman-teman? Tadi tangent line itu kan garis singgung artinya ya. Berarti garis singgung itu artinya apa sih teman-teman? Mungkin bisa mulai dengan mendefinisikan itu dulu. Garis singgung itu apa sih? Garis yang berdempetan dengan kurva, Pak. Garis yang berdempetan dengan kurva. Oke, ya terima kasih ya Rasyad ya. Ada lagi definisi lain? Garis singgung. Garis singgung adalah garis yang berdempetan dengan kurva. Sepakat semuanya kayak gitu definisinya? Mungkin lebih tepatnya kayak beririsan atau hampir sejajar gitu lah. Beririsan atau hampir sejajar dengan si kurvanya. Oke, ya terima kasih banyak ya Rasyad ya. Baik, jadi kalau kita ngomongin soal garis singgung itu sebetulnya akan sedikit berbeda dengan garis potong yang tadi kita punya atau chord line ya, dimana kalau chord line itu dia itu memotong dua titik di kurva ya. Sedangkan kalau garis singgung itu dia hanya menyentuh satu titik teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita gambarkan garis singgung di titik B misalnya, maka nanti dia akan seperti ini garis singgungnya. Bisa dibayangin ya tuh teman-teman. Jadi dia cuma nyentuh doang, Noel doang, oke? Ya. Mungkin cara untuk lebih gampang menggambarkan garis singkong, mungkin teman-teman juga bisa bayangin kayak teman-teman misal punya bola, bola basket atau bola sepak gitu. Nah terus habis itu teman-teman taruh, susah amat sih gambar bola. Nah gini ya. Jadi misalnya teman-teman punya bola, nah terus teman-teman ingin menggambarkan singgungan terhadap bola tersebut gimana? Maka teman-teman bisa bayangkan kita bisa taruh penggaris di bolanya, ya kan? Nah, ketika kita sentuhkan penggaris ke bolanya, dia akan menyentuh tepat satu titik doang kan di bolanya ya. Nah, posisi ini yang disebut dengan posisi yang menyinggung ya.
Jadi menyinggung dalam matematis itu artinya dia itu menyentuh pada tepat satu titik. Oke? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Dia cuma nyentuh di satu titik aja gitu ya kan ya. Dia nggak motong ya kan. Dia nggak seperti ini ya kan. Ya gimana juga caranya penggaris nembus bola kayak gitu. Jadi ditusuk gitu ya. Jelek gitu. Nah jadi menyinggung itu dia tuh hanya menyentuh tepat di satu titik aja ya. Sehingga kalau kita lihat secara mikroskopis misalnya, teman-teman nanti akan bisa lihat garis yang dimiliki oleh si kurvanya itu akan betul tadi Rashad bilang sejajar gitu ya dengan si garis singgungnya gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Tapi esensi dasarnya tadi teman-teman dia itu hanya menyentuh satu titik aja gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk mencari garis singgung, gradien dari garis singgung? Karena challenge-nya di sini adalah teman-teman bisa lihat ya. Mungkin sekarang kalau garis singgungnya saya buat di sini ya, garis singgung terhadap titik A misalnya ya, di mana garis singgung terhadap titik A bisa digambarkan seperti ini. Nah, garis singgung terhadap titik A ini dia itu hanya menyentuh di satu titik kan ya sebenarnya ya. Sehingga kalau dia hanya menyentuh di satu titik, berarti gradiennya nggak bisa nih pakai cara konvensional yang tadi. Karena again titiknya cuma cuma satu gitu ya kan ya. Nah maka dalam kalkulus kita punya yang namanya teori pendekatan atau teori limit tadi gitu ya teman-teman ya. Di mana teman-teman bisa bayangin bahwa tadi kan kita udah berhasil untuk menghitung gradien dari garis potong ya. Garis potong itu adalah ya tadi garis yang melalui eh, dua titik potong pada kurva ya, di mana M-nya itu sama dengan F A minus F B dibagi dengan apa tadi B minus A gitu ya kan. Oke. Nah sekarang di sini untuk mencari apa namanya untuk mencari gradien dari garis singgung itu tuh sebetulnya kita bisa gunakan konsep yang serupa, cuma kali ini perhatikan, saya akan membuat modifikasi dalam menyatakan gradien dari garis potong ini dengan mengubah parameternya, di mana sekarang kita definisikan jarak antara kedua titik menjadi H, sehingga titik keduanya bisa kita nyatakan dengan A plus H. Sedangkan ketika titik kedua memiliki X koordinat di A plus H, maka Y-nya menjadi F dari A plus H, ya enggak? Nah, sehingga sekarang persamaan dari... Oh, bentar, ini kayak tadi saya ada kebalik ya. Ini mestinya FB minus FA, udah bener ya. Nah, jadi sehingga sekarang, apa namanya, si persamaannya ini bisa kita nyatakan dengan FA plus H dikurang dengan FA dibagi dengan H jadinya, ya kan? Karena A plus H dikurang A, ya H gitu ya kan. Bisa dipahami nggak sampai sini, teman-teman? Oke. Ya, ini adalah koordinat apa ini adalah gradien masih ya ini masih gradien dari garis potong ya atau chord line ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk supaya dia jadi tangent line ini ya atau garis singgung? Nah, caranya adalah teman-teman bisa bayangin kita bisa ambil langkah untuk mendekatkan kedua titik tersebut. Ya, jadi ini titik B ini kita bisa deketin ya teman-teman ya. Maksudnya gimana deketin? Maksudnya gini teman-teman bisa bayangin kalau sekarang titik B-nya kita taruh di sini. Berarti kan nanti chord line-nya jadi begini, ya nggak? Gitu ya. Bisa dibayangin? Gitu ya. Kalau kita taruh lebih dekat lagi, misalnya di sini, maka nanti chord line-nya akan jadi seperti ini, ya kan? Makin dekat lagi tuh ya dengan, makin mirip dengan si tangent line-nya. Sehingga teman-teman bisa bayangkan, ketika kita bisa membuat titik B sangat dekat dengan titik A, maka nanti chord line-nya itu akan benar-benar sama dengan si tangent line jadinya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Konsep pendekatan ini? Nah, konsep pendekatan inilah yang kemudian kita definisikan dengan limit dalam matematika ya, di mana untuk menyelesaikan kasus gradient tangent line gitu ya, itu sebetulnya intinya kita bisa menggunakan ekspresi yang sama ya, dengan syarat kedua titik harus sangat dekat ya. Sedangkan ketika kedua titik sangat dekat, berarti nilai H-nya gimana tuh teman-teman? Nilai H-nya jadi gede apa jadi kecil?
Karena dia sangat dekat, berarti nilai H-nya itu akan menjadi sangat sangat kecil ya. Nah, muncul deh tuh notasi pendekatan dalam matematika di mana H-nya mendekati 0 gitu teman-teman. Yang kemudian ini yang menjadi esensi dasar dari turunan kemudian nantinya ya. Oke, bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Nah, jadi balik lagi ya, yang kita dalami saat ini itu adalah tentang prinsip dari limit ini ya, di mana limit ini dalam matematika dalam itu bisa menyelesaikan problem tangent line ini ya tadi ya, tangent line problem ya untuk mencari ya gradien dari tangent line gitu teman-teman. Dah, sampai sini bisa dipahami? Dah ya teman-teman ya. Itu antara tangent line problem dan juga apa namanya area problem ya. Nah, ini sebetulnya ada diskusi juga nih di bukunya, tapi nanti teman-teman bisa lihat aja di bukunya. Mungkin berikutnya sekarang kita akan lanjut ke apa namanya teori limit secara umumnya ya, teman-teman ya. Jadi, ketika teman-teman punya suatu fungsi, misalkan fungsinya itu digambarkan seperti ini. Fungsi sama dengan fx sama dengan x kuadrat minus x plus 1, ya kan ya. Nah, maka kita bisa menyatakan limit dari x mendekati 2 untuk fungsi tersebut. Ya. Nah, nanti hasilnya sama dengan 3. Ya. Kenapa jadi sama dengan 3? Karena teman-teman bisa lihat ketika kita menghitung limit, itu tuh sebetulnya ada dua approach ya. Pertama, kita akan mendekati x sama dengan 2 dari sebelah kiri, dan kita mendekati x sama dengan 2 dari sebelah kanan nih. Kayak gini nih teman-teman ya. Makanya jadi, again, balik lagi limit dalam kalkulus itu lebih ke pendekatan artinya ya. Jadi ketika limit X mendekati 2, artinya nilai X-nya itu mendekati angka 2 gitu teman-teman. Mendekati angka 2 tuh artinya apa sih? Mendekati angka 2 tuh artinya nilai X-nya itu ya dekat banget sama 2, tapi bukan sama dengan 2. Ya. Jadi contoh berapa? Contohnya 1,999 gitu ya. Dan itu limit dari sebelah kiri istilahnya ya, left side-nya. Sedangkan kita juga bisa mendekati angka 2 dari sebelah kanan, atau 2,001 contohnya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini teman-teman? Ya. Dan ternyata kalau kita evaluasi, nilai F-nya itu nanti akan menjadi ya segini nih. 2,997 ya secara numerik ya. Kalau masukin 2,001 nanti hasilnya jadinya segini ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa nyatakan bahwa angkanya ternyata mendekati 3 gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa limit untuk fungsi ini dengan X mendekati 2 itu sama dengan 3 gitu. Bisa dipahami nggak nih teman-teman sampai sini? Jadi again, saya menekankan bahwa dalam limit itu kita tidak mengevaluasi nilai yang didekatinya ya, tapi kita mengevaluasi nilai pendekatannya justru ya. Jadi ketika limit X mendekati 2, kita tidak menghitung X sama dengan 2, tapi kita menghitung ketika X-nya mendekati 2 gitu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ya, jadi yang dievaluasi bukan X sama dengan 2 ya, meskipun pada akhirnya ternyata nanti hasilnya mirip gitu ya. Ya. Nah, itu definisi itu penting karena balik lagi ke masalah yang tadi di sini teman-teman ya. Ketika kita punya ekspresi kayak gini, memang haram hukumnya untuk kita mengevaluasi dengan H sama dengan 0 ya. Haram gitu. Katanya Amar haram gitu. Iya, jadi kenapa haram? Ya karena ya teman-teman misalnya lihat ya ketika H-nya sama dengan 0, kita bikin sama dengan 0, ini kan jadi dibagi 0 tuh. Pembagi 0 kan dalam matematika nggak boleh, ya kan ya? Ya, begitu ya, nggak boleh. Makanya dari itu, yang bisa kita evaluasi adalah nilai H yang mendekati 0 ya. Jadi secara numerik, ketika kita menghitung ini, H-nya itu sebetulnya adalah 0,00001 kayak gitu ya. Atau bisa juga negatif 0,00001 gitu misalnya. Misal gitu ya. Nah itu teman-teman ya, definisi dari limit gitu ya. Oke. Nah sehingga dari situ, itulah dia ide untuk limit, pendekatan limit ya secara, apa namanya, general ya. Secara numerik gitu ya. Dan kemudian ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa definisikan secara informal ya bahwa limit x mendekati a dari fx itu sama dengan 0 jika fx-nya mendekati L ketika x-nya mendekati a gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita punya kasus seperti ini teman-teman.
Use numerical evidence to make a conjecture about the value of limit x approaching to 1 of x minus 1 over square root of x minus 1. Oke. Ya, kita diminta untuk menghitung nih nilai apa limitnya ya kan. Nah, sekarang teman-teman bisa coba uji deh nih. Kalau misalkan, again, kita pakai x sama dengan 1, bisa dihitung nggak nih? Bisa dihitung nggak kalau misalnya kita langsung masukin x-nya sama dengan 1? Bisa, Pak. Nggak bisa ya kan ya. Kenapa nggak bisa? Karena ketika kita masukin nanti pembaginya jadi 0 ya kan ya. Dan ketika pembagi jadi 0, dia akan jadi undefined ya kan. Nah, makanya dari situ dia memang minta kita untuk menggunakan numerical evidence ya. Numerical evidence itu artinya apa? Artinya itu pembuktian berdasarkan angka gitu ya. Jadi kita coba untuk mendekati X sama dengan 1 dari kiri dan juga dari kanan gitu ya. Satu itu kan teman-teman bisa bayangin ada di sini ya. Dari kiri pendekatan itu adalah 0,99999. Dari kanan pendekatannya adalah 1,00001 gitu ya kan. Nah, dengan menggunakan kedua angka ini, teman-teman bisa masukin ke sini sehingga nanti kita akan bisa dapatkan nilai Y-nya adalah segini. Oke? Sedangkan kalau kita pakai angka yang sebelah kanan, masukin ke sini lagi, nanti ternyata nanti dia akan dapat nilainya segini nih, 2,000005 gitu ya. Nah, dari sini ternyata bisa kita simpulkan ya kan ada pola yang terbentuk di mana ternyata nilai F-nya atau nilai Y-nya ya kan itu dia mendekati angka berapa nih kalau dari sini? Mendekati angka berapa? 1,995 sama 2,005. Berarti dia mendekati angka berapa nih? 2, Pak. 2. Maka dari itu kita bisa menyatakan bahwa berdasarkan numerical evidence limit dari ini untuk X mendekati 1 itu adalah 2 gitu. Oke, jelas teman-teman dengan esensi limit dari sini? Udah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Satu untuk apa namanya tentang teori tentang limit ya teman-teman ya. Nah, berikutnya nanti ada beberapa sifat-sifat limit juga yang mungkin nanti teman-teman bisa coba untuk cek ya. Dan apa namanya? Ini ya beberapa contohnya. Ini ada limit juga untuk ini ya fungsi sinusoidal ya. Jadi ketika kita punya limit x mendekati 0 untuk sin x per x, ya ternyata nanti dengan menggunakan mungkin teman-teman bisa pakai tabel lagi ya kayak tadi tuh ya pakai pendekatan seperti ini. Nanti teman-teman akan dapati bahwa ternyata nanti dia nilainya akan sama dengan 1 gitu teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya untuk limit trigonometrinya ya. Dan kemudian habis itu nanti berikutnya kita juga ada pendekatan tentang limit, di mana limit itu tadi kalau teman-teman lihat, ini kan sebetulnya cara kita menentukan limit itu adalah ketika dia bisa didekati dari kiri dan juga dari kanan gitu ya kan. Nah, sehingga dari sini kita punya sebuah teorema gitu ya, di mana limit itu dinyatakan ada jika pendekatan dari kirinya itu sama dengan pendekatan dari kanannya. Oke? Gitu. Jadi limit x mendekati a sama dengan L itu eksis atau true itu jika apa namanya jika dan hanya jika pendekatan dari kirinya ya, ini artinya a negatif itu artinya pendekatan dari kirinya itu nilainya L, pendekatan dari kanannya nilainya juga L juga gitu teman-teman. Udah ya, sampai situ bisa dipahami. Oke ya. Nah, sedangkan yang terakhir nih udah jam 9.39. Jadi ini contoh soalnya. Jadi misalnya sekarang kita punya piecewise function seperti ini. Dan kita coba untuk menentukan apakah limit di titik A ini eksis ya kan ya. Nah ternyata ketika kita punya fungsi seperti ini ya tentu kita bisa lihat ya. Pendekatan dari sebelah kirinya kan nilainya 1 nih ya kan. Sedangkan kalau pendekatan dari kanannya itu adalah 3. Nah karena dia kiri sama kanannya nggak nyambung ya alias misah. Berarti dia limitnya tuh nggak eksis gitu ya teman-teman. Ya. Nah, beda cerita dengan yang ini nih. Kalau case kayak gini, itu nanti limitnya bisa kita nyatakan eksis gitu ya. Karena pendekatan dari kiri dan dari kanannya itu ada gitu ya. Oke, ya mungkin sampai situ dulu teman-teman untuk yang terkait dengan limitnya. Berikutnya nanti ada exercise di 1.1. Dan saya rasa mungkin bagian ini cukup ya untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini karena
Pas sudah jam 9.40 ya. Sebetulnya ada topik lagi tentang apa namanya tadi continuity ya. Nah, tapi continuity-nya itu nanti mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya ya. Sampai sini sebelum kita akhiri ada yang mau tanya? Eh, Pak Fatan, maaf, izin tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan exercise-nya ada 4 ya, yang buat tugas. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu seperti biasa minimal 6 soal apa gimana ya, Pak? Iya, betul ya. Maunya berapa teman-teman? Mau berapa soal ngerjain nih? Ya, kayak kayak kalkulus 2 aja, Pak, minimal 6. Minimal 6 ya. Oke, siap, boleh minimal 6 ya. Baik, terima Jadi kasih, dari Pak. empat set tadi ya, minimal 6 soal ya. Berarti ya silakan teman-teman pilih aja ya. Nanti ada yang bisa dikerjain satu, ada yang bisa dikerjain dua gitu ya. Oh iya, Gitu. Pak, maaf sama izin tanya lagi, Pak. Ini Mhm. tadi dikumpulin kemana ya, Pak? Oh iya, nanti tadi ya seperti saya bilang nanti saya ada rencana buat buka di LMS sebetulnya. Cuma kelihatannya belum saya bisa buka sekarang. Jadi mungkin nanti kalau emang udah ada update terkait LMS-nya saya akan info ke Yoga ya. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Baik, terima kasih, Oke, Pak. sip sip. Ya deh ya kalau gitu mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Mari kita foto lagi sebagai absensi akhir kelas. Nah, baru pada nyala nih kameranya. Oke, waduh. Wah, dia lagi di jalan, lagi di Gojek. Backgroundnya gerak-gerak. Ternyata lagi di motor. Hati-hati ya HP-nya. Oke, baik. Semua siap. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, sip-sip. Terima kasih teman-teman semua. Bentar, saya taruh dulu di sini. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Untuk jadwalnya nanti Yoga, tolong di-invite bikin grup saya dan juga perwakilan kelas B itu ya. Biar kalau emang kita bisa coba cari jadwal yang cocok, ya kita bisa sekalian untuk kelas B biar nggak usah ngulang di semester 5 gitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. berkuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak.